by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his eyes fleeting as I passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin mengunjungi Monumen Pancasila Sakti. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Risnawati Putri. Saya Atmi. Siapa yang tahu? Saya Dewi. Saya Syakira. Saya Mutia. Dan saya Arsyila Zara Farani. Kau ni apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dihandiani akan mewawancari petugas dari museum ini dengan nama silakan Bapak. Pak Antoni ya. Baik. Sebagai pemandu di sini, kita sebagai salah satu karyawan sini yaitu adalah menjaga kelestarian yaitu museum dan monumen, terutama untuk melaksanakan yaitu kepada para siswa dan juga para pelajar maupun seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia yang berkenan untuk berkunjung di Monumen Pancasila Sakti. Yaitu. Baik, izin bertanya ya Pak. Yang pertama, bagaimana keadaan atau fungsi tempat ini sebelum peristiwa G30 SPK terjadi? Dalam keadaan lokasi Monumen Pancasila Sakti ini sebelum PKI mengadakan latihan yang ada di Lubang Buaya, yaitu PKI melaksanakan salah satu rapat-rapat persiapan ya yang akan dilaksanakan yaitu dalam peristiwa pemberontakan PKI itu yang kedua. Karena waktu PKI berhasil mengadakan pemberontakan terhadap negara Indonesia yang tujuannya adalah ingin merubah dasar negara kita menjadi negara komunis. Dan di situ kita sebagai anggota Monumen Pancasila Sakti adalah ingin menunjukkan bahwa Monumen Pancasila Sakti adalah merupakan bukti dari kekejaman PKI, dari peristiwa gerakan 30 PKI di Indonesia, dan ini merupakan pemberontakan PKI yang kedua. Dan lokasi Monumen Pancasila ini sebelumnya adalah sebagai salah satu tempat yang dipilih oleh PKI sebagai tempat yang paling strategis, jauh dari tempat keramaian maupun dari jalan besar. Dan posisi lokasi monumen luasnya adalah 14,6 hektar. Itu dari mulai depan ya jalan raya sampai ke dalam itu ada perkebunan karet milik orang Belanda dan perkampungan yaitu Desa Lubang Buaya. Baik Pak. Yang kedua, apa yang terjadi di lokasi ini saat peristiwa G30 SPKI berlangsung? Dalam peristiwa di lokasi ini adalah adanya penculikan sebagai salah satu korban dari kebiadaban PKI. Dan kenapa PKI mengambil alih dari Lubang Buaya? Karena itu tadi tempatnya sangat strategis dan sebagai tempat yang paling tepat bagi PKI untuk mengadakan gerakan 13 PKI di Jakarta. Baik, yang ketiga, setelah peristiwa itu berakhir, bagaimana perubahan fungsi tempat ini? Dengan adanya perubahan fungsi dan adanya tempat ini, dulu kan ada 13 rumah penduduk yang ditempati oleh warga sekitar Lubang Buaya. Tapi yang setelah adanya kejadian ini, ya, ke-13 rumah itu sudah dirombak atau dirobohkan. Hanya 3 rumah bersejarah lah yang digunakan oleh PKI sebagai tempat basis, ya, PKI untuk melaksanakan pemberontakan, yaitu, ya, seperti adanya lapangan parkir, terus adanya lapangan upacara, gedung museum, ya, dan juga gedung Paseban,
dan sekelilingnya. Itu. Menurut Bapak, apa saja yang berubah di sekitar lokasi ini setelah dijadikan museum? Gimana? Menurut Bapak, apa saja yang berubah di sekitar lokasi setelah dijadikan museum? Nah, yang berubah yaitu dengan adanya taman, ya, terus dengan adanya parkiran, dan salah satunya yaitu sebagai bukti bahwa disinilah adalah merupakan salah satu bukti dalam peristiwa gerakan 30 SPKI di Jakarta, ya, yaitu merupakan museum pengkhianatan PKI, museum Pancasila, dan juga sebuah gedung atau ruang relik sebagai tempat peninggalan benda-benda bersejarah. Untuk koleksi-koleksi ini ya, yaitu hanya itulah sebagai salah satu bukti untuk mengingatkan kembali dengan adanya peristiwa gerakan 30 PKI di Jakarta. Baik, apa dampak sosial dan pendidikan yang dirasakan masyarakat dari adanya museum? Yang dirasakan masyarakat adalah ingin apa? Ingin melihat sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia, tentang peristiwa adanya pemberontakan PKI di Jakarta. Disinilah sebagai salah satu buktinya, yaitu yang ada di Lubang Buaya dalam adanya peristiwa gerakan 30 PKI yang PKI berhasil mengadakan penculikan terhadap para pimpinan Angkatan Darat, yaitu secara hidup maupun mati, ya, yaitu berada di Lubang Buaya karena sebagai basis atau markasnya, ya, untuk melakukan kudeta. Apakah ada pembaruan atau perubahan isi pameran di museum seiring berjalannya waktu? Perubahan dari koleksi atau dengan adanya pameran di sini itu baru kemarin, ya, dilaksanakan dengan adanya revitalisasi dengan gedung Museum Pancasila atau Paseban dan juga ruang relik sebagai tempat peninggalan benda-benda bersejarah. Itu dengan adanya revitalisasi, ya, koleksi dari tempat yang tadinya kusam menjadi sekarang bagus. Yang terakhir, menurut Bapak, apa tantangan dalam menjaga dan melestarikan museum hingga sekarang? Untuk tantangan dan untuk melestarikan museum ini adalah ingin memajukan, ya, bangsa, istilahnya untuk memajukan monumen Pancasila ini adalah untuk menunjukkan bahwa monumen Pancasila ini adalah merupakan salah satu pelajaran untuk para siswa dan siswi dan juga dari perguruan tinggi sampai anak-anak SD maupun TK untuk supaya mengetahui, karena anak-anak ini perlu untuk menambah wawasan dan juga pelajaran di sekolah, di situ. Jadi itulah yang harus kita pelajari, yang harus kita tanamkan, terutama pada generasi muda yang akan datang, tentang kewaspadaan nasional adanya bahaya laten komunis itu sampai sekarang masih ada, dan jangan sampai adik-adik ini mudah terhasut, mudah terpengaruhi dari pihak luar maupun dari dalam. Itu. Baik, terima kasih Bapak, terima diwawancarai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.